pembelajaran K13, ujian dan juga olimpiade. Ya, nanti akan disampaikan oleh Ustazah Rani, wali kelas 1C. Kemudian kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh ya. Sementara ini kita belajarnya jarak jauh dulu. Untuk PTM-nya nanti Ibu Surah dan belajar tentang apa, kemudian bagaimana cara mengisi buku penghubungnya, dan kemudian yang keempat ada tahqiq juga BDG ya, nanti akan dijelaskan oleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semangat sekali anak-anak Ustazah, videonya bisa dinyalakan. Iya, sebentar ya. Ini soalnya sinyalnya. Ferani Ardiana itu Ustazah Ferani, wali kelas 1C. Ustazah mikrofonnya belum nyala, Ustazah Fe. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, bentar ya. Sudah siap jadi anak kelas 1? Ya. Ya. Mau. Alhamdulillah. Kemarin sudah belajar 1 minggu jadi anak SD Iradia. Bagaimana nih perasaannya apa tidak? Halo, tenang ya. Teman. Enak. Enak ya Allah, alhamdulillah. Jadi siswa SD Iraja. Karena sampai semuanya sudah kelas 1, maka hari ini pelajarannya akan beda sama yang TK dulu ya. Kalau kelas 1 berarti semuanya sudah siap jadi juara dan siap menerima pelajaran tematik. Nah, tapi mohon maaf karena sekarang ada COVID-nya meningkat, kemudian ada PPKM, maka kitab sampean semua, kitab temanya belum bisa datang ke SD Irada. Jadi teman-teman, untuk sementara ini sambil kita nunggu, kita belajarnya lewat Zoom dulu ya. Jadi nanti diterangkan sama Ustazah P. Teman-teman kalau sudah kelas 1 maka belajarnya pakai yang namanya tematik. Nah, tematik ini nanti Kok dimatiin? Ustazah Fe, speakernya dinyalakan. Allah kurangnya dari tadi. Kalau Ustazah ingat sekalian di-share screen-nya, materinya yang akan disampaikan Ustazah Fe. Ya, sudah. Nah teman-teman ya, jadi diulang lagi ya karena sudah kelas 1
maka belajarnya berbeda dengan yang TK dulu karena sekarang kelas 1 semuanya sudah siap jadi juara. Belajarnya pakai namanya buku tema. Bukunya ada 8 nanti. Ada yang namanya tema 1, tema 2, tema 3, sampai tema 8. Di tema ini belajarnya semuanya dicampur teman-teman. Jadi ada pelajaran PPKN, ada pelajaran matematika, berapa ini? 2 ya. Kemudian ada SPJP, kemudian ada apa? PJOK, dan kemudian ada SPJP. Nah, semuanya digabung menjadi satu yang namanya tema. Nanti kalau mana pelajaran matematika, mana pelajaran bahasa Indonesia, semuanya tergabung dalam tema tersebut. Ya, jadi gitu ya. Ustaz Davi ini terangkan sama anak-anak juga sama mamanya. Nggih, mama jadi nanti barangkali kok belum dapat kitab IPA, belum dapat kitab matematika, belum dapat kitab PJOK. Lah mama jadi semua materi itu tergabung di dalam buku tema. Jadi ada tema 1 sampai tema 8. Di bulan awal ketika kita masuk kita akan belajar dengan tema 1. Nah, tema 1 nanti dibagi beberapa menjadi subtema. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian berbeda lagi dengan yang dulu ya teman-teman dan mama-mama. Dalam tema ini, dalam satu muapel itu adalah muatan pelajaran yang terdiri dari PPKN, matematika, bahasa Indonesia, kemudian SPJP dan PJOK. Nah, dari semua itu penilaiannya dipecah-pecah lagi menjadi per KD. Jadi nanti mama barangkali bingung kalau pertama-pertama, tapi nanti terbiasa kok, lama-lama juga akan terbiasa. Untuk PPKN sendiri ada 4 KD, kemudian bahasa Indonesia ada berapa KD. Oke, ya. Jangan cepat-cepat ya, Ustaz David terlalu cepat ya. Ya. Kemudian nah, teman-teman sampai mana tadi Ustaz David lupa ya? Sampai KD. Dari KD itu nanti nilainya akan menjadi bermacam-macam. Kemudian, nah teman-teman dan mama-mama, maaf ya tadi kalau saya terlalu cepat ngomongnya, mohon dimaafkan. Lucu nih. Monggo Ustaz David bisa lanjut karena ini tadi mau kita share screen untuk materi yang disampaikan Ustaz David ya. Sepertinya sinyalnya masih kurang stabil ini. Oke, Ma, nanti untuk pelajaran tematik ya, biasanya di akhir itu Mama itu selalu bertanya, nilainya kok banyak sekali ya, KD itu apa? Nah, ini nanti akan disampaikan Ustaz David mengenai apa sih itu tematik dan KD itu seperti apa ya. Oke, mana Ustaz David? Maaf ya, sinyalnya tadi. Maaf. Oke, nanti Ustaz David ya teman-teman. Ya. Nah, dari tadi berarti kita sampai ke penilaiannya ya. Nanti berarti nilainya itu dibagi menjadi per KD dalam setiap muapel pelajarannya. Nah, teman-teman, nanti di dalam belajar tema itu penilaiannya ada 4
Ya, mama-mama, ada K1 spiritual, K2 sosial, K3 pengetahuan, dan K4 adalah keterampilan. Yang satu spiritual. Nah, apa ini? Makanya di SD Irada teman-teman kan juga sudah mulai digalakkan untuk rajin sholat 5 waktu, ditambah sholat tahajud, ditambah lagi sholat duha. Nah, itu bisa jadi panduan kami untuk penilaian spiritual dalam K1 pelajaran teori. Teman-teman, dari mana nanti nilainya sikap ini? Ada dari kerapian, kedisiplinan, kemudian ada kemandirian. Nah, seperti itu. Nanti dirangkum sama Ustazah. Kemudian akan dimasukkan ke dalam rapotnya sampean. Kemudian ada K3. Nah, K3 ini pengetahuan. Apa isinya? Isinya nilai-nilai yang sampean kerjakan semuanya. Jadi kalau ada, kemarin dikasih Ustazah tugas, ini seperti ini, dikasih Ustazah Ida tugas, Ustazah Sita tugas, yang sudah dikumpulkan, nilai itu masuk ke dalam nilai K3 dan nanti dimasukkan ke dalam rapotnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai K4. Kalau K4 ini keterampilan, tapi K4 ini juga masuk di rapot. Tujuan dari nilai keterampilan ini adalah menciptakan atau mengembangkan daya kreatif semuanya. Ya, jadi semuanya itu lengkap kalau kita belajar tema. Dari keterampilannya, dari sholatnya, dari sikapnya, dari pengetahuannya. Diramu menjadi pelajaran tema. Bismillah, setelah belajar tema, teman-teman semua bisa menjadi juara yang soleh dan soleh. Tapi nanti ketika ulangan yang dikeluarkan hanya K3. Yaitu pengetahuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya bingung, enggak apa-apa. Kalau sekarang bingung, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Dan yang masih bingung, mama papa yang masih bingung, nanti boleh bertanya. Oke? Sekarang dilanjut lagi ya sama Ustazah V. Teman-teman, kembali lagi ke buku tema ya. Jadi buku temanya tadi ada 8 tema. Tema 1 dan tema 2 itu nanti menjadi acuan ketika kita melakukan penilaian tengah semester 1. Apa itu penilaian tengah semester 1? Ulangan. Kalau dulu, kalau mama-mama, papa-papa mungkin dulu ulangan ya. Sekarang namanya PTS, penilaian tengah semester. PTS 1 materinya hanya tema 1 dan tema 2. 2 bulan belajar berarti 2 bulan mendapat 1 bulan pertama tema 1, ke bulan selanjutnya tema 2. Setelah itu ada PTS. Dilanjutkan lagi, ada belajar tema 3 dan tema 4. Setelah selesai tema 3 dan tema 4, kita akan melakukan PAS, penilaian akhir semester. Jadi ketika PAS kita akan ada 4 tema yang akan dikeluarkan dalam materi tersebut. Penilaiannya, jadi semua ulangan dalam 1, nanti ulangannya bunyinya ulangan PTS tema 1. Tema 1 berarti semua terdiri muafal yang sudah kita ajarkan dalam tematik, yaitu matematika, PPKN, bahasa Indonesia, PJOK, dan SBMP. Lanjut lagi ke semester 2, nanti ada tema 5 dan 6 di PTS 2. Selanjutnya PAT, penilaian akhir tahun, terdiri dari 4 macam materi, yaitu tema 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu ya Mama.
Jadi untuk temanya seperti itu. Nanti kalau yang ada mau ditanyakan, monggo nanti boleh bertanya di kolom chat ya Ma. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, sekarang karena kita ini visinya adalah soleh, cerdas, dan terampil, maka kami juga punya ruang untuk membina anak-anak, mengembangkan bakat anak-anak, mengembangkan minat anak-anak, kemudian menciptakan daya saing dan daya prestasi Ananda semuanya. Nah, biasanya teman-teman yang sudah masuk Iraja ini hobi kalau ikut Olimpiade. Maka kita akan mewadahi itu semua. Jadi nanti kalau ada ustadz-ustadzanya menginfokan lomba, lomba ini terbuka untuk siapa saja. Siapa saja pesertanya, semua siswa SD Iraja boleh mengikuti lomba. Caranya bagaimana? Nanti kalau ada ustadz-ustadzanya share pengumuman lomba, monggo langsung silakan japri ustadzanya. Lah, bagaimana ustadzah kalau pembinaannya? Karena ngapunten Mama, ini kan memang sekolahnya masih dalam masa pandemi, jadi kita tidak boleh ada PTM. Untuk tahun kemarin dan ini mungkin kita pembinaannya juga masih PJJ, tapi tetap akan kami bina. Tapi mohon maaf karena keadaan maka PJJ. Kemudian yang terakhir adalah administrasinya. Bagaimana administrasi? Kalau untuk lomba, ikut lomba, mohon maaf. Jadi untuk biaya lomba akan dibebankan kepada wali murid masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Mama atau Papa tulis di kolom chatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustadzah P. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadzah P sangat membantu sekali untuk Mama ya, pengetahuan semua. Nanti lebih lengkapnya lagi bisa ditanyakan di akhir sesi tanya jawab ya Maya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadzah Ibad ya, wali kelas 1B, tentang apa aja sih pembelajaran PJJ yang akan kita jalani selama waktu yang belum tahu ya kapan nanti kita PTM-nya. Monggo Ustadzah Ibad bisa dilanjutkan presentasinya. Oke, saya lanjutkan Ustadzah G. Minta tolong Ustadzah Sita slide-nya. Ustadzah Ibad bisa dipin nanti biar teman-teman juga sekalian kenalan ya sama Ustadzah Ibad wali kelas 1B. Nanti mungkin kalau pembelajaran nanti kan bisa bergantian ya. Oh, ini yang ngajar kok bukan Ustadzah V ya, yang ngajar Ustadzah lain ya gitu ya. Jadi kita timnya tim wali guru kelas 1. Monggo Ustadzah Sita bisa share screen. Pembelajaran jarak jauh, PJJ selain Baik, saya ambil alih Gema. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal anak-anak dan mama semua. Saya Ustadzah Ibad, wali kelas 1B. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi insya Allah nanti untuk tahun pelajaran ini, kita akan mulai menggunakan sistem e-learning atau pembelajaran online Gemah. Jadi nanti kalau sudah siap di launching, sudah siap digunakan, akan kami infokan. Tapi sebelum e-learning-nya di launching,
Maka variasi pembelajaran untuk PJJ ini ada bermacam-macam ya, Ma, dan anak-anak. Jadi tidak cuma nonton video aja atau dikasih tugas aja, tapi nanti macam-macam. Slide selanjutnya, Ustazah Sita. Oke. Yang sebelumnya. Oke, ini ya, Maya, saya kembali lagi. Jadi seperti yang sudah jadwal yang sudah di-share sama wali kelas masing-masing, untuk hari Senin dan Rabu kita tidak ada Zoom atau video call, tetapi tetap ada pembelajaran dan dilakukan melalui video pembelajaran atau membaca materi yang ada di kitab dan lain-lain. Kemudian untuk Selasa dan Kamis ada jadwal Zoom meeting. Nanti bisa juga diselingi dengan video pembelajaran. Jadi setiap Selasa dan Kamis ada Zoom meeting. Kemudian pada hari Jumat juga ada Zoom meeting untuk evaluasi. Jadi selama 1 minggu mulai Senin sampai Kamis itu nanti akan dievaluasi, kita melakukan evaluasi pembelajaran melalui Zoom meeting. Dan Sabtunya tidak ada Zoom meeting, tapi nanti ada video call, Ma. Jadi video call-nya untuk drilling tahfidz atau hafalan surat, kemudian untuk drilling bacaan sholat dan lain-lainnya. Oke, next. Kemudian untuk tugas PJJ itu bermacam-macam, bisa berupa foto hasil tugas atau hasil karya Anda. Kemudian bisa berupa video, voice note, bisa juga mengerjakan Google Form, live worksheet, atau yang semacamnya. Kemudian yang pasti nanti melalui e-learning. Jadi mengumpulkan tugasnya melalui e-learning dan lain-lain. Jadi pengumpulan tugasnya tidak hanya foto saja, tapi bermacam-macam. Next. Kemudian ini saya infokan lagi, jadi agenda pembelajaran apa yang akan dilakukan hari ini akan di-share setiap jam 8 pagi. Dan batas pengumpulan tugasnya paling lambat jam 9 malam, Gema. Atau kalau misalkan Ananda berhalangan seperti sakit atau tidak bisa mengerjakan tugas, nanti bisa diinfokan ke wali kelasnya. Kemudian untuk penilaian itu nanti akan Kemudian untuk penilaian itu akan diambil per KD atau kompetensi dasar. Karena tugas-tugas nanti yang diberikan kepada anak-anak itu adalah tugas atau soal setiap KD. Oke, next. Setelah itu untuk buku penghubung nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Ida. Monggo Ustazah Ida. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah buku penghubung. Anak-anak di rumah sudah dapat buku penghubung ya Ustazah Ifat ya. Nah, di situ ada checklist ya, sholat 5 waktu, ada sholat sunnahnya, ada duha hajatnya ya. Kemudian biasanya kalau kita di sekolah itu setiap hari selalu di bawah. Kemudian apa kegiatan di rumah itu Oke, halo Kinar, dimatikan mikrofonnya sayang. Kemudian nanti sama Ustazah akan ditandatangani atau dicek di rumah ngapain aja. Nah, karena selama PJJ ini nanti diisi Mama, ditandatanganin Mama.
Kemudian sementara buku penghubungnya tetap diisi dan difoto setiap hari Ahad. Jadi kapan ngirim buku penghubungnya, apa itu namanya, checklist untuk buku penghubungnya, yaitu di setiap hari Minggu ya. Jadi khusus hari Minggu itu ngirim tugas checklist kegiatan selama di rumah ya. Mulai kapan? Kita sepakati aja, kita mulai dari hari Senin kemarin ya, Ma. Senin kemarin kan sudah ada kegiatan pembelajaran. Jadi checklistnya dimulai dari hari Senin ya. Oke. Untuk absensi sholat duha, hajat, dan tahajudnya, biasanya kan di setiap kelas itu ada icon atau ada stikernya ya. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang di buku penghubungnya tetap diisi, tapi yang di grup itu untuk sebagai motivasi aja, biar teman-teman yang lain ikut membiasakan diri dengan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu ya, Maya. Nah, untuk program unggulan di SD Irada, yaitu salah satunya ada yang dinamakan dengan Tahajud Award ya. Tahajud Award akan diberikan jika Ananda sudah sholat selama 3 bulan berturut-turut, Ma. Ya, nanti tak lihatkan pialanya ini sudah dipegang sama Ustazah ini ya. Jadi nanti siswa akan mendapatkan piala tahajud. Nah, karena masih masa PJJ, jadi tahajud award-nya akan diadakan secara online. Jadi teman-teman yang udah mulai tahajud, istiqomah, semangat terus ya. Nanti dikasih piala sama sekolahan. Oke, next Ustazah. Oke, nah ini adalah program dari kami juga, yaitu berkenaan dengan yang dinamakan bengkel siswa. Jadi kemarin sebelum anak-anak dibagi-bagi ke kelas-kelas itu ya, ada preschool kemarin itu sudah ada beberapa anak yang masuk di bengkel ya, yaitu program sekolah yang dilaksanakan untuk memfasilitasi siswa yang perlu bimbingan. Jadi bagi kelas 1, bengkel siswa ini dikhususkan untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca atau menulis. Nah, karena masih PJJ, jadi nanti bengkelnya dilakukan secara online ya. Ada gurunya sendiri yang bernama Ustazah Sari. Insya Allah anak-anak sudah dijapri ya sama beliau. Jadi yang nggak dijapri, nggak pakai bengkel. Nanti kita lihat ya Ustazah ya, selama pembelajaran ini apakah ada perubahan atau baru kita temukan oh ternyata ada anak-anak baru yang bisa di bengkel gitu. Nah, kalau untuk bengkelnya sendiri kalau sudah enggak PJJ nanti diinfokan lagi sistemnya seperti apa, sementara masih video call saja. Oke, sampai sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya tahfidz dan juga baca tulis Quran akan disampaikan Ustazah Nafiah. Monggo Ustazah Nafiah. Ya, terima kasih Ustazah Ida atas kesempatannya. Baiklah, teman-teman, nanti di kelas saat ini kita akan menjumpai tahfidz. Nah, untuk target tahfidz kelas 1 untuk semester 1 adalah surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan surat An-Nasr. An-Nasr itu Ja'a Nasrullahi itu ya, bukan wal asri. Nah, untuk semester 2 targetnya adalah surat An-Naba. Nah, nanti jika belum hafal, maka hafalan surat itu akan menjadi kajian hafalan di kelas berikutnya. Untuk bagaimana proses pembelajarannya? Nah, hafalan surat itu nanti bisa dicicil. Anak-anak bisa mencicil hafalan 1 hari ambil 1 ayat. Misalnya, Senin diambil Qul a'udzu birabbin nas, itu aja yang dihafal. Terus hari berikutnya ayat yang kedua nanti disambung. Nanti di setiap hari Sabtu akan ada video call dari wali kelasnya untuk murojaah hafalan surat yang sudah dicapai
Ananda. Misalnya kalau Ananda sudah hafal surat An-Nas, kita sudah targetnya hafalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Harusnya kan 4 ayat, tapi Ananda kok sudah hafal 1 surat An-Nas, maka Ananda boleh setor hafalan surat An-Nas itu 1 surat penuh kepada walinya, bisa disetor di hari Sabtu berikutnya. Itu seterusnya ya. Baik, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Ustazah kita monggo dilanjut. Halo, Ustazah kita. Oke. Dan untuk pelajaran BTQ, BTQ itu singkatan baca tulis Quran. BTQ ini akan diajarkan di SD Iraja dengan menggunakan metode Qiraati. Selain itu, nanti di dalam pelajaran BTQ, selain mengaji, juga ada beberapa materi tambahan, seperti yang ada di TPQ yang sudah ada. Materi tambahan itu seperti doa sehari-hari, ada bacaan sholat, ada beberapa hadis, terus juga ada surat pendek. Nah, ngapunten, Mama, untuk surat pendek BTQ ini, surat pendeknya berbeda dengan target tahfidz yang sudah saya jelaskan tadi. Surat pendek di BTQ ini, surat pendeknya berdasarkan jilid yang ditempuh oleh Ananda. Misalnya, Ananda di jilid 1, maka tagihan surat pendeknya adalah surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Sebentar. Oke, sebentar ya. Untuk jilid 1, tagihan materi tambahan surat pendeknya adalah surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan surat Al-Asr. Jadi berbeda dengan tagihan hafalan tahfidz. Untuk hafalan tahfidz nanti untuk surat pendek ini nanti tagihannya sama guru BTQ yang memegang di kelas masing-masing. Nanti ada guru BTQ-nya sendiri. Begitu pula dengan doa sehari-hari. Doa-doanya berbeda-beda dalam satu kelas. Jadi antara si A, si B, siswa si A dan si B dalam satu kelas tidak akan sama doa-doanya materinya. Karena sesuai dengan tingkatan jilid yang sedang dia tempuh. Kalau di jilid 2 misalnya, dia akan mendapatkan doa keluar rumah, doa hendak belajar, doa untuk kedua orang tua, dan doa bahagia dunia akhirat untuk anak yang sedang di jilid 2. Untuk anak yang sedang di jilid 1, nanti doa-doanya juga berbeda. Begitu pula dengan hadis. Nah, nanti akan ada tahapan tes kenaikan jilid, dan tes ini akan diujikan langsung kepada Kepala TPQ SD Iraja, yaitu Ustazah Mahsuna. Nah, di TPQ SD Iraja ini juga nanti di akhirnya akan ada milad jika sudah lulus mengikuti beberapa tes atau ujian. Jadi sama seperti TPQ yang ada di kampung-kampung atau di sekitar kita yang sudah kita jumpai. Untuk BTQ kelas 1 akan dilaksanakan setiap hari Senin melalui video call dengan masing-masing. Nah, seperti itu. Nanti juga insya Allah akan oleh guru BTQ dari kelas masing-masing, Gema. Oke,
untuk slide selanjutnya, monggo Ustazah Sita. Oke, sebentar Ustazah Nafiah. Sebentar, ini untuk BTQ kan anak-anak kitabnya belum dapat ya. Sementara nanti pembelajarannya seperti apa, Us? Ya, Bisa diterangkan sekalian, untuk Us? pembelajaran karena kita terkendala oleh PJJ, terkendala maaf PPKM ya, karena adalah oleh pandemi ini, maka kitabnya belum datang. Untuk itu ustadzahnya nanti akan menunjukkan kitab yang dipegang oleh ustadzah BTQ-nya. Nanti anak-anaknya bisa membaca jilidnya melalui layar HP atau layar HP yang kurang banter Bu ya. Guru BTQ-nya. Seperti itu, Ustazah dan teman-teman ya. Sudah jelas nggih untuk mengenai BTQ ini? Ya, monggo Ustazah Sita bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk ujian-ujian. Nah, selain ujian PTS 1, PAS, PTS 2, dan PAT yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Ferani tadi, ada juga beberapa ujian, yaitu ada ujian praktik bahasa Arab. Ujian ini akan diujikan di setiap semester, di semester 1 dan di semester 2. Jadi, selain itu juga ada ujian praktik bahasa Inggris. Nah, ada juga ujian ubudiyah dan ujian BTQ. Nanti akan ada rapot tentang ujian BTQ, ujian bahasa Arab, ujian bahasa Inggris. Nah, untuk rapot ubudiyah ini, ngapunten, rapot ya untuk ujian ubudiyah juga sama, akan ada rapot di setiap semester. Untuk adalah tentang doa sehari pagi. Berbeda yang kita berdasarkan sekolah dulu ya, Ma. Maaf. Ya. Berarti ya, maaf.